Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya harap pagi ini kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan riang gembira, sehingga kita dengan mudah dapat mencerna apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang yaitu perubahan sosial budaya. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian perubahan sosial budaya. Jadi, perubahan sosial budaya adalah perubahan sosial yang terjadi pada unsur-unsur sosial yang meliputi struktur sosial dan fungsi sosial. Nah, di sini perubahan budaya secara otomatis terjadi saat adanya perubahan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya saling terkait satu sama lain. Dalam artian, apabila terjadi perubahan budaya, maka akan dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, di sini perubahan sosial budaya tidak sekonyong-konyong berubah, tetapi pasti ada penyebabnya. Maka kita bahas yang pertama adalah penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah masuknya kebudayaan lain yang mempengaruhi kebudayaan asli. Misalnya, terjadinya difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, dan invasi. Contohnya, kita tahu bahwa mode pakaian ini sangat berpengaruh atau cepat sekali masuk ke dalam kebudayaan bangsa atau masyarakat yang lain. Contohnya adalah kita masyarakat Indonesia memiliki yaitu kain batik. Nah, kain batik ini tidak hanya dipakai oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi sudah mendunia. Masyarakat dunia sudah mengenal yang namanya batik. Maka kita tahu bahwa di event-event internasional batik itu sudah dikenal dan dipakai sebagai bahan untuk mendesainer dari pakaian-pakaian orang-orang dari luar Indonesia. Penyebab yang kedua yaitu perubahan lingkungan. Misalnya terjadinya bencana alam. Kita tahu bencana alam ini tidak dapat diprediksi oleh manusia. Contohnya adalah gunung meletus, banjir, tsunami. Nah, ini bencana alam ini akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Karena alam berubah, maka terjadilah perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu adanya konflik atau peperangan. Jadi konflik yang terjadi dalam masyarakat atau peperangan ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Kita tahu perang ini akan menyebabkan yaitu kerugian material, jiwa, raga yang nantinya akan berimbas pada perubahan sosial dan budaya. Yang keempat yaitu perubahan jumlah penduduk, misalnya dengan adanya migrasi, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, kemudian kelahiran, kemudian kematian. Yang kelima yaitu munculnya penemuan baru dalam masyarakat. Misalnya penemuan-penemuan baru dalam bidang informasi. Contohnya handphone, televisi, atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Ini dapat merubah yaitu kehidupan sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kemudian selain terjadi adanya penyebab, perubahan sosial budaya juga ada penghambatnya. Yang pertama, penghambat perubahan sosial budaya adalah yang kehidupan masyarakat yang terasing. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak sekali. Dan dari semua suku bangsa di Indonesia itu ada sebagian suku bangsa kita yang terasing atau mengasingkan diri. Contohnya yaitu suku anak dalam di Jambi, suku Baduy di Banten. Nah, ini adalah suku-suku di Indonesia yang belum mau berinteraksi dengan dunia luar, sehingga ini dapat menyebabkan yaitu terjadinya hambatan dalam perubahan sosial budaya. Yang kedua,
yaitu adanya perkembangan iptek yang terhambat. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah termasuk masyarakat yang agak tertutup, misalnya dalam masyarakat pedesaan. Nah, di sini iptek yang terhambat ini akan menyebabkan terhambatnya perubahan sosial budaya. Contohnya adalah dalam masalah yaitu pengolahan pertanian. Banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengolah yaitu pertanian. Yang ketiga yaitu adat istiadat yang mengikat. Di sini misalnya yaitu banyak adat istiadat di Indonesia di sini yang sangat mengikat masyarakatnya. Contohnya adalah tradisi Ikapalin yang berasal dari suku Dani di Papua. Tradisi ini yaitu mewajibkan setiap anggota keluarga yang meninggal dunia, maka anggota keluarga yang lain ini memotong jari tangannya. Di sini adalah yaitu tradisi yang salah satunya adalah sebagai penghambat perubahan sosial budaya. Nah, sekarang anak-anak kita akan lihat bagaimana perubahan sosial budaya ini di masa pandemi COVID. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini sudah mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Maka di sini pandemi COVID ini akan berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Contohnya adalah perilaku. Nah, perubahan sosial budaya di masa pandemi ini meliputi bidang ekonomi, bidang iptek, bidang transportasi, bidang informasi, dan berbagai macam bidang atau bidang-bidang yang ada dalam masyarakat. Contohnya kita tahu bidang transportasi. Sebelum pandemi mungkin kita bisa berjejal-jejal, duduk bersebelahan dengan tanpa kita ragu bahwa orang di sebelah kita itu sehat atau sakit. Tetapi setelah masa pandemi ini kita harus ingat bahwa kita harus tetap menjaga jarak satu sama lain agar kita terhindar dari yaitu COVID-19. Tidak hanya itu, tidak hanya jaga jarak. Di masa pandemi ini kita wajib yaitu harus selalu memakai masker. Baik itu kalian waktu bersekolah atau berada di luar ruangan. Kemudian di tempat-tempat umum kita harus juga yaitu sering yaitu mencuci tangan dengan sabun. Maka saat ini perilaku budaya di masyarakat Indonesia di semua tempat fasilitas umum harus menyediakan yaitu tempat cuci tangan beserta dengan sabunnya agar masyarakat memiliki perilaku budaya yang baru yaitu selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita bahas saat ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat kalian cerna dengan baik, dan Ibu mengingatkan bahwa materi ini hanya sebagian dari materi yang perlu Ibu sampaikan. Untuk membahas lebih lengkap materi, saya mengharapkan kalian tetap membaca buku, yaitu buku IPS kelas 9 yang sudah kalian terima. Dan jangan lupa pada masa pandemi ini ikutilah selalu protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Demikian anak-anak materi yang akan Ibu sampaikan pagi ini. Apabila ada kata atau kalimat yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.